Halo guys, welcome to Mr. Suling Mas Channel. Di episode kali ini akan saya sajikan salah satu skakmat terbaik dari pertandingan catur Mr. Suling Mas. Tanpa berlama-lama langsung kita saksikan aja ya guys keseruan pertandingannya. Pada pertandingan kali ini Mr. Suling Mas memegang bidak putih sedangkan lawannya memegang bidak hitam. Putih melangkah terlebih dahulu dengan melangkahkan pionnya ke D4. Lalu diikuti oleh hitam dengan melangkahkan pionnya ke F5. Ini adalah pembukaan Dutch defense opening. Kemudian putih melangkahkan pionnya ke C4. Lalu diikuti oleh hitam menjalankan kudanya ke F6. Kemudian melihat hal ini putih melangkahkan gajahnya ke G5 sekaligus mengancam kuda hitam. Hitam tidak memperdulikan ancaman dari gajah putih, melainkan melangkahkan pionnya ke E6. Lalu diikuti oleh putih menjalankan pionnya ke E3. Kemudian dibalas oleh hitam menjalankan pionnya ke C5, sekaligus bermaksud untuk mengajak pertukaran pion. Di sini putih tidak buru-buru untuk menerima ajakan pertukaran pion tersebut, melainkan melangkahkan kudanya ke F3. Kemudian hitam berinisiatif memulai penyerangan dengan melangkahkan menterinya ke A5 sekaligus menskak Raja Putih. Melihat ancaman ini, lalu hitam menjalankan kudanya ke C3 sekaligus memblok skak dari menteri hitam. Kemudian hitam melanjutkan dengan memakan pion putih di D4. Lalu dibalas oleh putih memakan kembali pion tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa hitam sangat agresif dalam melakukan serangan dengan melangkahkan kudanya ke E4. Melihat hal ini, putih melakukan backup dengan mendorong gajahnya ke D2. Setelah itu hitam melangkahkan menterinya ke B6 untuk mengancam pion putih di B2. Kemudian dilanjutkan oleh putih melangkahkan kudanya ke E4 sekaligus memakan kuda hitam. Karena dengan kuda hitam di posisi di tengah seperti ini sangat berbahaya bagi pertahanan putih. Kemudian kuda putih dimakan kembali oleh pion hitam sekaligus mengancam kuda putih di F3. Menerima ancaman dari hitam, lalu putih melakukan serangan balik dengan melangkahkan pionnya ke C5 sekaligus mengancam menteri hitam. Menerima ancaman ini, lalu menteri hitam memakan pion putih di B2. Setelah itu putih melarikan kudanya ke E5 dari ancaman pion hitam. Kemudian dilanjutkan oleh hitam menjalankan pionnya ke G6. Kemudian diikuti oleh putih menjalankan pionnya ke A4. Kemudian selanjutnya hitam melakukan jebakan dengan melangkahkan gajahnya memakan pion putih di C5. Dengan maksud bila dimakan kembali oleh putih, tentu saja menteri hitam akan langsung memakan kuda putih yang tanpa penjagaan. Dan tentu saja dengan jebakan ini hitam akan diuntungkan dengan keunggulan satu pion. Nah, melihat hal ini putih juga tidak kalah cerdik dengan melangkahkan kudanya memakan pion hitam di G6 dengan maksud mengancam benteng hitam. Dan tidak terburu-buru memakan gajah hitam dengan pion putih di D4. Dengan melangkahkan kudanya terlebih dahulu,
sehingga putih dapat menyeimbangkan permainan dengan jumlah bidak yang sama. Nah, tentu saja dengan ancaman dari kuda tersebut, hitam otomatis akan memakan terlebih dahulu kuda putih tersebut dengan pionnya. Nah, setelah itu baru putih memakan gajah hitam di C5. Setelah itu hitam kemudian menjalankan kudanya ke C6. Lalu diikuti oleh putih melangkahkan bentengnya ke B1 sekaligus mengancam menteri hitam. Menerima ancaman yang sangat berbahaya ini, lalu hitam melangkahkan menterinya ke E5 sekaligus mengancam pion putih di C5 dan pion putih di H2. Di sini terlihat putih tidak menghiraukan ancaman dari menteri hitam tersebut, melainkan melangkahkan gajahnya ke B5 sekaligus mengancam kuda hitam. Kemudian di sini hitam melakukan ancaman balik dengan melangkahkan pionnya ke A6. Di sini tanpa pikir panjang, putih langsung memakan kuda hitam tersebut. Kemudian dibalas kembali oleh hitam dengan memakan gajah tersebut dengan pion. Setelah itu putih melangkahkan bentengnya ke C1. Hal ini bukan tanpa maksud, melainkan akan melakukan langkah jebakan dengan menjalankan gajahnya ke C3, mengancam menteri sekaligus mengancam benteng hitam. Rencana jebakan dari putih ini tidak diketahui oleh hitam, sehingga hitam melangkahkan gajahnya ke D7. Nah, pada momen inilah rencana jebakan itu dijalankan dengan putih menjalankan gajahnya ke C3 sekaligus mengancam menteri hitam dan benteng hitam. Merespon hal ini, lalu menteri hitam melarikan diri ke H5 sekaligus berencana mengajak pertukaran menteri dan membackup benteng hitamnya. Di sini putih tidak menghiraukan ancaman dari menteri hitam tersebut karena ada benteng putih di C1 yang membackup menteri putih. Di sini putih langsung memakan benteng hitam di H5. Lalu dimakan kembali benteng putih tersebut oleh menteri hitam. Di sini kemudian putih langsung melakukan rokade dan hitam juga melakukan rokade, tetapi dengan posisi yang tidak terlalu ideal. Sejurus kemudian putih mulai agresif melakukan penyerangan dengan melangkahkan menterinya ke B3. Kemudian diikuti oleh putih melangkahkan pionnya ke E5. Kemudian putih kembali melakukan langkah yang sangat brilian dengan menjalankan bentengnya ke B1 sekaligus mengancam skakmat di B7. Melihat hal ini, lalu hitam melangkahkan pionnya ke B5. Merespon ancaman ini, hitam tidak ada pilihan lain selain melangkahkan pionnya ke B5. Dan tentu saja ini adalah langkah yang cukup blunder karena memang sangat tidak ideal. Dengan posisi ini, lalu putih melakukan en passant dengan memakan pion hitam tersebut. Merespon ancaman dari putih yang sangat berbahaya, lalu hitam melangkahkan rajanya ke B7
sekaligus memblok jalan dari pion putih. Karena bila tidak tentu akan sangat berbahaya untuk pertahanan hitam. Setelah itu putih menjalankan pionnya ke A5 sekaligus untuk memperkuat penjagaan terhadap pion putih di B6. Merespon hal itu lalu hitam menjalankan menterinya ke F6. Kemudian menteri putih kembali mencari celah untuk melakukan serangan terhadap hitam dengan melangkahkan menterinya ke C3. Lalu diikuti oleh hitam menjalankan gajahnya ke E6. Putih kembali melakukan inisiatif serangan dengan melangkahkan bentengnya ke D1 untuk mengajak pertukaran benteng. Tetapi pertukaran ini tidak diterima oleh hitam, melainkan diblok dengan melangkahkan gajahnya ke D5. Melihat hal tersebut lalu benteng putih melangkah ke D2 dengan maksud agar benteng yang satu lagi bisa melangkah ke D1 sekaligus untuk menambah daya gedor serangan terhadap pertahanan hitam. Kemudian hitam tidak kalah pintar dengan melangkahkan menterinya ke G5. Sekaligus ini adalah rencana jebakan untuk putih. Karena kemudian tentu saja hitam akan melangkahkan pionnya ke E3 sekaligus membuka jalan bagi gajah hitam. Dan tentu akan mengancam skakmat di petak G2. Dan bila putih tidak mengetahui hal tersebut, tentu saja putih akan tamat. Di sini terlihat bahwa sebenarnya putih sudah mengetahui langkah jebakan dari hitam tersebut. Makanya putih melakukan langkah yang sangat brilian dengan melangkahkan bentengnya yang di F1 ke D1. Sesuai rencana lalu hitam menjalankan pionnya ke E3 sekaligus mengancam benteng putih. Nah, disinilah kejeniusan dari Mr. Sulimas dengan melakukan pengorbanan memakan gajah hitam di D5. Dan tentu saja ini memutus rencana dari hitam. Dengan dimakannya gajah hitam tersebut, maka hitam tidak bisa melakukan skakmat. Nah, pada posisi inilah hitam termakan jebakan dari pengorbanan benteng putih. Karena hitam menggunakan pionnya untuk memakan benteng putih. Karena langkah pion hitam memakan benteng tersebut, otomatis jalur di petak C menjadi terbuka. Sehingga ini menjadi keuntungan buat putih. Sehingga sangat leluasa untuk melakukan skak terhadap raja hitam. Pada momentum inilah putih melakukan serangan yang sangat dahsyat dengan melangkahkan menterinya ke C7 sekaligus menskak raja hitam. Nah, di sini terlihat hitam sudah tidak punya pilihan lain selain melangkahkan rajanya ke A8. Dan disinilah pelarian terakhir dari raja hitam. Karena sejurus kemudian putih langsung melangkahkan menterinya ke A7 sekaligus menskakmat raja hitam. Nah, disinilah kita dapat melihat permainan yang sangat menarik dari Mr. Sulimas dengan jebakan pengorbanan bentengnya yang sangat brilian, sehingga dapat menghasilkan skakmat yang sangat cantik. Demikianlah ulasan pertandingan yang sangat menarik dari Mr. Sulimas.
Semoga dapat menambah dan meningkatkan ilmu sobat catur sekalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya guys. See you.